Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar bersama materi tentang sudut. Mungkin teman-teman di sekolah sudah mempelajari beberapa macam sudut. Ada yang namanya sudut lancip ya, ada namanya sudut lancip. Ada yang namanya sudut tumpul. Ada yang namanya sudut siku-siku. Kita sering mempelajari ini ya, sudut lancip, sudut siku-siku, dan sudut tumpul. Bagaimana kriterianya? Kriterianya adalah dasarnya dari sudut siku-siku. Kalau sudut siku-siku itu besarnya 90 derajat. Kalau sudut lancip besarnya kurang dari 90 derajat. Sedangkan sudut tumpul besarnya lebih dari 90 derajat. Ini dasar-dasar tentang sudut. Selanjutnya kita akan bahas materi sudut yang lebih mendetail lagi. Kita sekarang akan fokus di beberapa sudut. Yang pertama adalah sudut siku-siku, yaitu 90 derajat. Sudut itu adalah pertemuan dua garis ya. Lambangnya 90 derajat itu bisa ini L ya, seperti huruf L, bisa seperti ini, bisa nanti huruf L. Ini adalah 90 derajat. Ini namanya sudut siku-siku. Selanjutnya ada yang namanya sudut berpelurus. Berapa besar sudut berpelurus? Besarnya adalah 180 derajat. Ini sebetulnya ini adalah dua garis bertemu membentuk sudut. Ini 180 derajat. Namanya sudut berpelurus. 180 derajat. Ada juga yang namanya sudut satu lingkaran penuh. Nah, ini sudut satu lingkaran besarnya 360 derajat. Ini satu lingkaran penuh. Ya, dalam belajar sudut yang penting itu ini ya, karena nanti kita akan menghitung. Ada sudut 90 derajat, sudut berpelurus yang besarnya 180 derajat, dan sudut satu lingkaran penuh besarnya 360 derajat. Kita akan aplikasikan ke dalam bentuk soal. Nah, contohnya seperti ini. Ini ada sebuah garis. Nah, ada sebuah garis, kita turunkan dikit. Terus di sini ada sudutnya 60 derajat. Di sini adalah A. Yang ditanyakan sudut A itu berapa derajat? Maka dari tiga macam sudut tadi kita langsung ingat, oh ini sebetulnya adalah garis lurus. Garis lurus ini berarti sudut berpelurus. Sudut berpelurus itu kan dari sini ke sini. Nah, padahal di sini sudah ada 60. Tadi sudut berpelurus berapa? 180 derajat. Sudah ada 60, berarti sudut A itu sama dengan 180 derajat dikurangi 60. Ketemunya 120 derajat. Berarti A itu 120 derajat. Lagi ada soal seperti ini lagi. Nah, ada sudut seperti ini. Ini sudut yang kecil 15 derajat. Berapakah sudut B?
Berarti kita langsung ingat ke sudut siku-siku. Ini L. Siku-siku besarnya 90 derajat. Padahal di sini sudah ada 15 derajat, sehingga B itu sama dengan 90 derajat dikurangi 15 derajat sama dengan 75 derajat. Gampang kan? Yang penting paham itu ada sudut siku-siku, ada berpelurus. Nah, kita terapkan ke soal yang lebih rumit lagi. Ini ada beberapa bangun ya. Ada ya. Nah, ini ada soal seperti ini. Ini misalkan A, ini misalkan B, ini C, ini D. Kita beritahu yang C itu adalah 60 derajat dan yang A itu adalah 40 derajat. Nah, yang ditanyakan sudut B dan sudut D. Gimana caranya? Caranya adalah kita perhatikan, ini sebetulnya sudut berpelurus ini ya. Tapi ini juga ada sudut siku-sikunya. Ada sudut siku-sikunya. Sehingga nanti D itu dengan C kan sebetulnya siku-siku. Sehingga nanti mencarinya yang D itu 90 derajat dikurangi sudutnya C 60 derajat, ketemunya 30 derajat. Mencari sudut B, A sama B itu sebetulnya adalah berpelurus. Sehingga A dan B itu siku-siku, maaf ya, A dan B itu siku-siku. Sehingga cara mencarinya kita kurangi saja. 90 dikurangi 40, ketemunya 50. Ya, gampang kan? Ini untuk sudut. Selanjutnya kita akan bahas pada bangun datar. Sudah diketahui sudut besar sudutnya. Yang pertama, sudut pada bangun segitiga. Totalnya itu adalah 180 derajat. Jadi sudut segitiga itu totalnya 180 derajat. Jadi 3 sudut itu kalau ditotal 180 derajat. Entah itu yang siku-siku sama sisi atau sama kaki. Kalau sama sisi jelas karena 180 ini sama semua, tinggal 180 dibagi 3. Maka setiap sudut segitiga sama sisi adalah 60 derajat. Kalau sama kaki tinggal nanti menyesuaikan, yang sama itu adalah di kakinya. Kalau di atas sudah ketemu 30, ya tinggal 180 kurangi 30 nanti dibagi 2. Kalau sudut siku-siku, ya ini kan sudah jelas 90, itu sisanya 180, tinggal ini berapa, ini berapa. Itu pada sudut bangun segitiga. Kalau sudut bangun segi 4, totalnya sudut segi 4 totalnya sudutnya adalah 360 derajat ya. Segi 4 itu totalnya 360 derajat keempat sudutnya ya. Contoh kayak persegi panjang gitu ya. Ini kan ada 4 sudut dan besarnya sama. Total keempat sudut ini adalah 360 derajat. Sehingga nanti ketika mencari berapa salah satu sudutnya, karena ini sama ya, tinggal 360 dibagi 4, 90 derajat, 90, 90, 90.
Begitu juga persegi itu sama dengan persegi panjang. Ini. Terus ada trapesium. Ini juga keempat sudutnya totalnya 360 derajat. Terus ada jajar genjang. Jadi segi empat itu banyak ya. Ada trapesium, jajar genjang, belah ketupat, layang-layang. Jadi macamnya banyak untuk segi empat. Kalau satu lingkaran tadi sudah dibahas, satu lingkaran itu sudutnya 360 derajat. Contoh penerapan sudut dalam bangun ruang ya. Contohnya segitiga sama kaki. Ini kita gambar. Segitiga sama kaki, kakinya sama ini tandanya. Sudutnya yang di kaki itu sama. Misalkan sudut atas, sudut ini adalah 40 derajat ya. Ini A, B, C. Sudut C itu 40 derajat. Berarti berapa sudut A dan B? Apakah A dan B sama? Iya, karena ciri-ciri dari segitiga sama kaki, sudut di kakinya itu sama besar. Maka caranya, karena tadi kita sudah tahu bahwa segi 4 itu totalnya 180 derajat, kita kurangi dengan 40 yang sudah diketahui. Kan sisanya 140 derajat. Karena ini A dan B sama, sehingga kita bagi dengan 2 sama dengan 70 derajat. Jadi sudut A ya 70 derajat, sudut B juga 70 derajat. Oke, gampang. Lanjut, kalau ini segi 4 ya. Segi 4-nya kita umpamakan adalah trapesium. Ya, trapesium apa ini namanya? Ini namanya trapesium siku-siku karena ada 2 sudut siku-siku ini. Di sini ada 120 derajat. Nah, ini A, B, C, D. Berapakah besar sudut B? Sudut B itu berapa sudut B? Kita ketahui bahwa segi 4 itu totalnya 360 derajat. Dan kita tahu ini otomatis ya, yang sudut A sama D itu kan siku-siku. Otomatis siku-siku itu 90 derajat itu. Sehingga nyari B ya gampang banget. B itu caranya 360, arti karena total segi 4, sudutnya 360 dikurangi yang sudah tahu. Tambah 90. Dikurangi 90, kurangi 90 lagi ya, nanti terus dikurangi 120. Nah, sisanya adalah 60 derajat. Oke, gampang ya, ini untuk menghitung sudut. Berikutnya jangan lupa tetap like, subscribe ya, subscribe dan share ke teman-teman untuk bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.